ibu-ibu, perlu ibu-ibu ketahui bahwa memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi ataupun non materi itu merupakan tindakan eksploitasi. Tindakan apa, Bu? Eksploitasi. Nah, kita lihat flip chart nomor 6, atau ibu-ibu bisa buka buku pintar halaman 41 ya, Bu. Di sini unsur eksploitasi ada keuntungan, ada dua. Ada keuntungan materi, yang kedua keuntungan bukan materi. Ada berapa, Bu? Ada dua ya, Bu. Ada keuntungan materi, ada keuntungan non materi. Iya, benar. Keuntungan materi seperti apa, Bu? Memperoleh uang, contohnya anak yang dilacurkan, anak yang dipekerjakan, kemudian digunakan untuk mengemis. Selanjutnya, keuntungan bukan materi, yaitu memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Akibatnya apa, Bu? Di sini ada berapa? Akibatnya, Ibu Seni, ada berapa, Bu Seni? Ada 11 ya, Bu. Yang pertama apa? Bisa tolong dibacakan? Ya, anak putus sekolah. Kemudian 2, perkembangan fisik anak terganggu. Anak menjadi penakut, murung, menarik diri. Yang paling berbahaya, Bu, anak terkena PMS atau penyakit menular seksual. Kemudian selanjutnya, anak tidak punya masa depan. Kemudian anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Anak tidak percaya diri. Selanjutnya anak sakit-sakitan. Anak tidak punya waktu bermain. Anak stres dan anak terpisah dari keluarga. Jelas, Bu, ya di sini. Nah, selanjutnya di sini siapa yang bisa memberi contoh eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak? Ada yang bisa, Bu? Silahkan acungkan tangannya. Ya, silahkan Ibu Lili ya. Ibu Lili, silahkan Bu Lili, yang memanfaatkan tubuh anak seperti apa, Bu? Ya, mengemis, ya. Selanjutnya ada lagi, tadi sudah dibacakan oleh saya. Mengemis, kemudian apa? Menjual koran. Iya. Tepuk tangan untuk Ibu Lili, Bu. Coba beri tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap, betul. Nah, selanjutnya kita mulai ke flip chart 5 ya, Ibu, dan buku pintar halaman 41. Kita perjelas lagi tentang eksploitasi. Apa, Bu, eksploitasi anak itu? Eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa. Perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seorang oleh pihak lain untuk mendapat keuntungan baik material maupun imaterial, ya, Bu, ya. Kemudian contoh-contoh eksploitasi tadi Ibu sudah menyebutkan ya, Bu, Ibu Lili. Pemanfaatan tubuh anak, anak yang dilacurkan. Kemudian pornografi anak. 3, anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Kemudian pemanfaatan kepolosan dan kerugian anak, perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Anak dijual untuk bayar utang dan sebagainya. Pemanfaatan tenaga, memecah batu, Bu. Kemudian apa? Mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Kemudian ada lagi, Bu, ya, contoh eksploitasi terhadap anak. Ini terjadi, Bu, di Kepulauan Riau. Ada yang tahu, Bu?
kasusnya seperti apa. Jadi kasusnya itu seorang gadis berusia kurang lebih 18 tahun. Jadi dia itu mengalami kekerasan seksual oleh ibunya ya Bu. Tepatnya dia itu dieksploitasi oleh ibunya. Selama 2 tahun ini memang anak ini adalah korban dari perceraian kedua orang tuanya. Jadi selama 2 tahun anak ini diasuh oleh ibu kandungnya. Nah, oleh ibu kandungnya itu dimanfaatkan untuk dipekerjakan sebagai penyanyi di kafe atau di bar-bar malam Bu. Jadi kerjanya itu dia diharuskan untuk memakai pakaian seksi dan rok mini. Jadi dia itu bekerja sampai larut malam. Kemudian dia mendapatkan honornya itu sehari dalam semalam itu kurang lebih 3-4 juta. Setelah itu dia itu tidak mendapatkan sepeser pun dari hasil kerjanya. Jadi uang jerih payahnya itu diambil seluruhnya oleh ibu kandungnya, dan hal tersebut berlaku selama 2 tahun berturut-turut. Bahkan si anak tidak diberi kebebasan oleh ibunya untuk bersosialisasi dengan temannya. Jadi anak dikurung, digembok. Pada saat itu si anak sudah mulai tertekan dan bingung bagaimana caranya melakukan perlindungan, caranya mendapatkan perlindungan. Akhirnya dia mendatangi temannya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, dan alhamdulillah kasus ini diusut tuntas ya Bu oleh polisi. Kemudian selanjutnya ada kisah lain tentang memperjualbelikan bayi Bu. Hal ini terjadi di Medan. Jadi ada seorang bidan Bu. Ini tahu bidan yang memperjualbelikan bayi kepada seorang ibu seharga 14 juta Bu. Nah, ternyata ibu yang membeli bayi tersebut adalah seorang polisi. Hal tersebut terkuak karena selama ini sering terjadi memperjualbelikan bayi dengan harga fantastis, ada 14 juta dan sebagainya. Nah, diharapkan kondisi seperti ini Bu jangan sampai terjadi ya Bu. Semakin maraknya memperjualbelikan bayi itu memang itu dilarang ya Bu, karena itu termasuk melanggar hak asasi manusia. Baiklah, di sini sampai sini Ibu-ibu sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu Eni, sudah jelas? Ibu Ayu sudah jelas? Kalau sudah jelas, mari kita simpulkan bersama. Apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan sosial dan ekonomi atau keuntungan lain tidak dibenarkan.